Kalau total kena KC parahnya paling cuma 2 kali aja. Itu masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit berapa hari sih, kalau nggak salah? Kalau di rumah sakit cuma 3 hari, 4 hari 3 malam. Iya, paling parah. Soalnya 3 tulang itu dilepas sendiri. Yo, halo, WhatsApp, Line, BBM, Facebook, ngechat. Balik lagi di channel Renaja TV. Hari ini, sore ini, malam ini, saya ditemani dengan senior saya, guru saya. Itu adalah AA. Siapa A? Kopi divisi biologi. Nggak pakai C? Enggak, Enggak. pakai O. Oke, jadi di sini kita bakalan sharing-sharing sedikit aja, nggak usah banyak-banyak dan nggak usah panjang-panjang dan nggak usah lebar-lebar, dikarenakan pasti penontonnya bakalan bingung kalau apa yang kita omongin. Gitu Iya. Jadi gini, buat yang nggak tahu Aopik ini itu youtuber, bisa dicek aja nanti di channelnya di video. Nah, Aopik ini yang mengajarkan saya salah satunya juga kayak pengobatan tradisional, terus kayak keseniannya, terus kayak masih tahu kalau misalkan handling e-commerce itu jangan dengan hawa nafsu dan lain-lain. Cuman saya sekarang udah nggak bermain lagi di situ. Sudah tobat ya. Udah tobat, Sudah tobat. udah tobat gitu. Jadi sekarang mah mendingan kita ke pengobatannya aja kalau khusus saya. Nah, Aopik ini maaf, pernah kena beat juga ya? Iya, Sama pernah kayak kena. total dari pertama main ular sampai terakhir berapa kali ya? Kalau total kena KC parahnya paling cuma 2 kali aja. Tapi yang terakhir ini yang benar-benar parah. Itu tuh tahun 2019 atau 2018 ya? Yang terakhir 2019-an ya? 2019 kalau nggak salah. 2019-an Ah. gitu. Nah, Aopik kena sempat insiden gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang masih dikasihkan kesehatan. Ya. Nah, jadi buat kalian para pemula jangan ikutin gitu saran-saran yang buat orang-orang yang udah dulu main, karena Aopik ini dia sebenarnya kenapa bisa selamat, pasti ada pertanyaan gitu, karena kenapa? Nah, jadi intinya karena keberuntungan ya. Yang pertama. Yang pertama karena keberuntungan. Yang keduanya karena bukan Opik sombong ya, maaf. Ya. Jadi karena jam terbang kita terus insiden kita, jadi udah ada pengalaman lah. Jadi Ya. begitu kejadian kita benar-benar ngontrol napasnya, ngontrol emosinya gitu. Jadi gimana caranya kita tenang lah, intinya itu. Ya. Terus pertolongan pertama juga penting nggak? Iyalah, itu yang gencar-gencar sering Opik ngomongin, terus Opik nggak bakalan capek. Jadi kadang yang mirisnya Opik ini, tiap orang yang melakukan atraksi ular atau snake show yang Ya. masa keren sekarang, snake show, jadi dia nggak berpikir bahwa P3K itu. Benar. Jadi kenapa Opik bisa bertahan gitu kan, selamat dari kemarin, beruntung karena udah disiapin sebelum kita beranjak atraksi itu dari DPO udah SOP-nya bawa P3K itu selalu. Jadi itu P3K wajib, penting, harus dibawa. Nah, dan luka yang terakhir itu paling parah dong, Kak? iya paling parah, soalnya 3 tulang itu dilepas sendiri. Tulang bukan susuk ya yang dilepas. Kalau susuk mah begini dong. Iya. 3 tulang lepas. Itu masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit berapa hari sih, kalau nggak salah? Kalau di rumah sakit cuma 4 hari 3 malam. 4 hari, Jadi 3 malam. rencananya pengen minta kayak apa ya, obat penahan rasa nyeri aja karena lagi ngedrop. Oh iya. Cuman agak ditahan karena prosedur mungkin ya 3-4 harian lah. Ya. Nah, jadi gini buat kalian, contoh kayak Aopik sempat digigit KC tapi masih hidup. Terus saya juga sama ngalamin. Bos Panji juga sama ngalamin.
Nah dari setiap orang itu pasti meninggalkan luka yang berbeda gitu. Kalau saya kan ini sempat ada jari yang bengkok, terus banyak lah gitu. Terus si Obos bahkan Obos nggak kenapa-napa tanpa harus ada kerusakan nekrosis. Kalau A kasih tahu. Anjur karena emang P3K-nya waktu itu emang cepat, Ya. aman, posisinya aman kalau misalnya tradisional. Tapi aku juga nggak nyalahin medis ya, Ya. karena ada oknum yang halang-halang pengobatan, jadi agak keamanan. Pengobatan kayak jadinya gini lah. Iya, jadi salam jempol setengah itu ya diomongin, kita sering ngomongin kan. Iya, benar. Benar. Jadi kalau kita jarinya ada 1 2 3 sampai 10, kalau dia nggak 9,5. Cina. Kalau sweet juga bingung gitu. Bingung. Nah. Jadi intinya itu, kalau misalnya kita mau pengobatan jangan tanggung-tanggung lah. Kalau misalnya mau jalur medis udah medis, mau tradisional oke, tradisional jalani. Iya. Kalau bisa dua-duanya itu lebih keren. Disinkronkan. Iya, itu lebih keren. Karena kan kalau nggak salah ya di Indonesia sendiri gimana ya, pengobatan tradisional itu udah dari dulu juga udah ada. Kenapa nggak harus kita sejalankan aja lah Iya. sama dengan medis, kita dukung. Cuman kan saya kita nggak enggak. Sebenarnya saya bakal kalau di channel saya sendiri saya memang belak-belakan. Ada memang satu oknum gitu, ada satu Iya. oknum yang menghalangi waktu itu untuk obat datang ke AOPIK langsung. Sebenarnya kalau nggak salah di hari kedua ya, Hari kedua AOPIK itu seharusnya udah masuk obat tapi ini belum ya. Belum lah, Opik cuman dapat infus aja, nggak diapa-apain karena dokter setempat dihalang-halangin. Itu yang bikin nggak enak. Nah, jadi sampai sempat AOPIK itu selain kan kalau digigit ular itu ada dua ya, ada yang pertama fase lokal, ada yang fase sistemik. AOPIK fase lokal udah parah, terus naik ke fase sistemik, bahkan di IC juga udah ada sempat kejang-kejang. Nah, itu mah makanya buat para pemula yang baru terjun di dunia reptil, lebih baik pelajari dulu Iya. karakter ularnya, terus kita mau bermain ular apa, Terus satu lagi, apa. cara P3K-nya ini. Nah, P3K-nya. Iya. Jadi di Indonesia itu memang luas. P3K apapun silahkan kalian pakai. Contoh kayak kan mungkin zaman sekarang mah namanya imobilisasi. Imobilisasi itu di gift itu bebas. Bahkan AOPIK juga sempat di gift dulu kan. Iya, kita pakai juga. Pakai juga gitu di gift sampai ininya perlahan menghilang entah kemana. 3 jempol itu. Jadi soalnya Opik kan basicnya dari tradisional juga ya, Ray. Ya. Jadi kita nggak fokus mesti penanganan tradisional. Apa salahnya kalau misalnya pakai yang modern, kita mau kok ya. Ya, benar. Iya, cuman kan gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Pokoknya ada something lah. Jadi buat mungkin para anak-anak reptiler sekarang mah nggak akan tahu lah. Penting gitu. Nah, pesan-pesannya A Iya. buat para pemula. Kalau jadi benar yang diomongin Ray tadi. Kalau Opik di pertamainnya buat P3K-nya, kita sebelum terjun atraksi ular ini, terus pemahaman ular gitu kan, responnya, kalau misalnya atraksinya entertainnya itu bisa intinya itu. Yang penting hati-hati terus. Kalau Opik saranin, mending jangan lah. Mending jangan main cukup venom. belajar dan tahu udah nggak Iya. usah keep kayak begitulah. Nggak usah nyobain rasa sakitnya, Wak. Keren pokoknya, luar biasa. Itu yang Iya. yang kita sering alamin dan itu makanya kenapa pihak-pihak kita itu untuk selalu mengingatkan jangan pernah main venom, jangan, supaya enggak kejadian kayak kita gitu. Bukannya kita nggak mau disaingin, Iya. tapi kita sayang gitu kan. Kalau misalnya dia ngalamin seperti kita, wah hancur. Ya, jadi buat itu disclaimer buat selain buat para reptiler baru, itu juga buat para pemain snack show yang baru. Iya, intinya ditingkatin lagi, lebih hati-hati, P3K-nya itu lebih penting lagi. Udah, mungkin cukup sekian lah. Yang penting AOPIK selamat dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu, dan mudah-mudahan di luar sana juga untuk kasus gigitan ular kita minimkan lah ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan di wilayah kalian
ada yang kegigit. Kalau di Purwakarta ada saya. Jadi kalau di Purwakarta ada korban gigitan, petani dan lain-lain, itu bisa langsung ke saya. Kalau Purwakarta, Subang, Perahu, insya Allah saya siap. Nah kalau ke Sumedang, Ranca Ekek, Bandung dan lain-lain, ini bisa ke AOP, bisa main ke sana. Tapi dengan catatan, bukan pemain snack show, Iya. bukan reptiler juga, oke? Terus di kota-kota lain juga bisa ada. Mungkin cukup sekian di video kali ini, kita nggak usah panjang-panjang lah karena sudah malam. Nanti kita bakalan ngopi lagi, kita istirahat, kita ngobrol udah sana. Oke, thank you yang udah nonton, dan jangan lupa buat dikasih like, di komen, dan paling jelas di subscribe. Kalau nggak di subscribe, tonjok dadanya.